Selamat datang di rangkaian kuliah tentang aljabar linear ya. Dan ini merupakan video kuliah yang pertama ya. Dan di video kuliah pertama ini kita akan belajar tentang pendahuluan dulu ya. Kita kenalan dulu aljabar linear, kemudian aplikasinya. Nanti kita akan lihat buat apa aja ya. Lalu kita akan belajar tentang matriks dan juga reduksi baris ya. Nah, mari kita mulai dengan kenalan dengan aljabar linear ya. Jadi aljabar linear ya, sesuai namanya ada aljabar dan linear. Ya, linear itu dari persamaan linear. Pangkat dari variabelnya itu adalah pangkat 1 ya, X, Y, Z ya. Nanti kita akan lihat sama-sama contohnya ya. Nah, aljabar linear ini mendiskusikan yang pertama ya, bisa dibilang aljabar linear ini mengkombinasikan antara aljabar dan geometri. Ya, jadi itu untuk aplikasi yang pertama ya, kita bisa melihat kasus secara aljabar dalam bentuk persamaan dan juga geometri dalam bentuk gambar ya. Mirip seperti bilangan kompleks ya, kita bisa dapatkan bilangan kompleks dalam bentuk lebih matematik ya, dengan persamaan, dan juga geometri dalam hal ini dengan menggunakan diagram argan ya, atau menggunakan diagram kompleks ya, itu atau bidang kompleks ya. Nah, contoh sederhananya adalah kalau kita mau membuat mencari solusi ya, mencari solusi dari sistem persamaan linear ya. Misalkan saya punya dua persamaan linear ya, X dan Y ya. Yang pertama itu adalah X minus 2Y sama dengan minus 4 ya. Kemudian yang kedua itu adalah X plus Y sama dengan 5 ya. Nah, kita dari dua persamaan ini kita mau mencari X dan Y-nya. Oke. Nah, kita bisa kerjakan secara aljabar ya. Jadi yang pertama kita bisa selesaikan secara aljabar. Ya, caranya seperti yang kita sudah diajarkan di SMP atau di SMA ya. Kita gunakan eliminasi dan substitusi. Ya, jadi kalau kita menggunakan eliminasi ya, kalau kita mau menggunakan eliminasi, yang kita lakukan adalah kita coba eliminasi X-nya ya. Jadi ini kita tulis persamaan pertama, kemudian persamaan yang kedua ya, X tambah Y sama dengan 5. Kita mau eliminasi, X-nya dihilangkan, maka kita harus kurangkan. Ya, di sini minus 2Y minus Y itu adalah minus 3Y, sama dengan minus 4 minus 5 adalah minus 9. Ya, maka Y-nya kita dapatkan 3 ya. Nah, ini adalah solusi untuk Y. Ya, nah gimana untuk mencari X-nya ya? Ya, kita tinggal substitusi saja ke salah satu persamaan di atas ya. Kalau saya substitusi ke X plus Y sama dengan 5 dan kita dapatkan Y-nya sudah 3 ya, maka kita dapatkan X-nya adalah 5 minus 3 karena Y-nya pindah ke kanan. Ya, kita dapatkan X-nya adalah 2 ya. Nah, ini kita selesaikan secara geometri. Kita selesaikan secara aljabar ya. Nah, kita ingin selesaikan secara geometri ya. Caranya adalah kita gambarkan dua persamaan ini menjadi dua persamaan atau dua garis lurus ya, karena linear kan ya. Kalau pangkat 2 atau misalnya ada X kuadrat, maka jadinya fungsi kuadrat. Tapi bukan itu definisi dari linear ya, tanda kutip ya. Jadi linear itu pangkatnya pangkat 1 ya, gitu. Oke. Nah, coba kita lihat sama-sama kalau kita mau gambarkan ya. Saya gambarkannya agak besar supaya terlihat jelas ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini X-nya, kemudian ini Y-nya ya. Nah, cara menggambarnya untuk menggambar dua persamaan ini adalah kita cari titik potong ya. Jadi untuk persamaan pertama ya, itu adalah X minus 2Y sama dengan minus 4. Nah, kita cari perpotongan dengan sumbu Y ya, yaitu ketika X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 maka Y-nya 2 ya. Y-nya 2. Masukkan di sini 0, minus 2Y sama dengan minus 4, maka Y-nya 2 ya. Jadi kita dapatkan 0,2 ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau ini 0, misalkan ini 1, ini 2 ya. Jadi kita dapatkan 0,2. Yang kedua kita cari perpotongan dengan sumbu X ya, yaitu ketika Y-nya 0 ya. Ketika Y-nya 0, kita dapatkan X-nya minus 4 ya. X-nya minus 4, jadi kita dapatkan minus 4,0. Oke, minus 4 berarti di sebelah kiri. Ya, saya berusaha gambarkan sesuai dengan skala ya. Kurang lebih di sinilah, min 1, min 2, min 3, min 4 ya. Nah, ini min 4 ya. Nah, ini tadi 2 di sini. Nah, kita gambarkan ini adalah garis yang pertama ya. Saya kasih warna merah saja. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya, kurang pas. Oke ya,
Ya, jadi untuk persamaan untuk garis yang ini adalah X minus 2Y sama dengan minus 4 ya. Nah, sekarang kita cari untuk yang persamaan yang kedua. X plus Y sama dengan 5 ya. Nah, kita cari perpotongannya sama. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Simpel ya. Nah, kita dapatkan 0,5. Kemudian yang kedua itu adalah Y-nya 0 sama Y-nya 0, maka X-nya juga 5. Kita dapatkan 5,0 ya. Jadi 0,5, oh ke atas, 2, 3, 4, semoga pas 5 ya. 5. Oke, kemudian ke kanan 5 ya. Karena X ya, 1, 2, 3, 4, 5. Semoga gambarnya pas nih ya. Lalu kita gambarkan garisnya. 5,0 ke 0,5 ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk garis ini adalah X plus Y sama dengan 5 ya. Nah, solusinya di mana nih ya? Y sama dengan 3, X sama dengan 2 ya. Nah, solusinya adalah tidak lain tidak bukan adalah perpotongan ya. Perpotongan di antara dua garis ini ya. Dan kalau kita lihat cocok ya. X-nya 2, Y-nya 3. Ya, jadi sebetulnya kalau direpresentasikan dalam bentuk geometri ya, 2,3 ini ya, X-nya 2, Y-nya 3 itu merupakan sebuah titik di mana terjadi perpotongan di antara dua garis ini ya. Nah, itu adalah aplikasi yang pertama ya. Kita bisa aljabar linear ini membantu untuk menghubungkan yang aljabar ya dengan yang geometri. Oke, nah, kita lanjutkan presentasinya ya. Nah, yang kedua itu adalah vektor. Ya, vektor juga sama, memiliki representasi aljabar dan juga geometri. Ya, nah coba kita lihat sama-sama mungkin sebagai pendahuluan vektor ya. Jadi vektor itu kita tahu dia punya ini saya tulis di sini ya untuk vektor ya. Dia punya representasi aljabar dan juga geometri. Ya, jadi kita tahu sama-sama vektor itu adalah sebuah entitas yang punya arah dan besar ya. Jadi kalau saya punya begini, nah oke. Ini adalah arah dan besarnya ya. Arahnya ditunjukkan oleh tanda panah ya. Sementara besarnya ditunjukkan oleh panjang vektor. Ya, jadi ini adalah panjang vektor ya yang menjadi besarnya. Ya, nah vektor itu ditunjukkan atau notasinya menggunakan huruf Romawi, kemudian kalau tulisan tangan ya itu menggunakan panah di atas ya, panah seperti ini. Ya, jika dalam buku cetak itu biasanya dengan menggunakan boldface ya atau dengan cetak tebal ya. Nah, ini adalah representasi geometrinya. Nah, kita mau dapatkan representasi aljabarnya gimana? Ya, kita berikan koordinat. Ya, nah vektor itu bisa kita turunkan aljabarnya persamaannya kalau kita berikan koordinat. Ya, nah sekarang kita berikan koordinat sama saya pakai warna orange ya. Kalau saya berikan koordinat ini adalah Y, oke. Kemudian kurang lurus. Y. Oke, kemudian ini adalah X-nya. Ya, nah kita dapatkan sumbu X dan sumbu Y-nya. X dan Y. Ya, kemudian kita proyeksikan. Ya, kalau kita proyeksikan, maka yang proyeksi dengan sumbu X, jika ini adalah theta ya, ini adalah A cos theta. Ya, ini kan ya, A cos theta di sini. Oke, atau yang disebut dengan A subscript X, AX ya. Lalu di sini ya, ini panjangnya itu adalah A sin theta ya, atau disebut dengan AY. Ya. Nah, kalau kita definisikan vektor satuan nanti kita akan belajar sama-sama ya. Vektor satuan ke sumbu Y itu adalah J topi, kemudian ke sumbu X itu adalah I topi. Ya, jadi representasi geometri ini ya kita bisa representasikan dalam bentuk aljabar. Ya, jadi A itu adalah AXI plus AYJ. Ya, di mana AX-nya adalah A cos theta I, ya, ditambah A sin theta I. Sin theta J. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan dengan vektor B misalkan ya. Ya, kita tinggal buat di sini vektor B. Nah, kalau misalkan ke bawah seperti ini ya. Kurang pas menjumlahkan vektor itu kan ekor ketemu kepala ya. Di sini ini adalah B-nya ya. Maka kita cari resultannya, penjumlahannya ya. Yang adalah
sebelah sini. Oke. Saya gunakan garis. Kurang pas. Nah, di sini. Oke. Nah, ini adalah untuk resultannya ya, atau A plus B. Nah, kita kerjakan secara geometri ya, kita bisa juga kerjakan secara aljabar. Ya, tinggal vektor B-nya kita uraikan dalam BX, BY, kemudian kita jumlahkan. Ya, nah itu juga aplikasi dari sistem dari aljabar linear. Ya, kemudian aplikasi yang ketiga itu adalah transformasi koordinat. Ya, jadi kalau transformasi koordinat ya, saya bisa tuliskan di sini dengan menggunakan kita kekotretan lagi ya. Untuk transformasi koordinat ya, transformasi koordinat masih koordinat. Ya, saya bisa tuliskan kalau saya punya persamaan seperti ini, x prime ya, atau x aksen itu adalah ax plus by ya, kemudian y prime ya, itu adalah cx plus dy, di mana a, b, c dan d-nya merupakan konstanta. Ya, nah persamaan seperti ini merupakan transformasi koordinat. Jadi kita memetakan x dan y setiap koordinatnya ke dalam sistem koordinat baru, yaitu x aksen dan y aksen. Ya, sebagai contoh misalkan ya, saya berikan contoh kalau saya ada di Unpar ya, di Cimluit, kemudian saya mau nunjukin ke gedung sate misalkan, ke lapangan Gasibu ya, kemudian kalian di rumah kalian ya, masing-masing ya, kemudian saya tunjukkan, saya menunjukkan koordinat dari gedung sate itu berdasarkan saya punya koordinat di Unpar ya, saya tentukan x-nya, saya tentukan y-nya. Nah, kalau dari tempat kalian maka nggak bisa pakai x dan y karena pasti salah ya. Di tempat kalian itu harus menggunakan sistem koordinat yang baru, yaitu x aksen dan y aksen ya. Nah, sebetulnya kita mentransformasikan koordinat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menunjukin jalan ya, ketika kita memberikan orientasi arah gitu kan kepada seseorang ya, kita sebetulnya sedang melakukan transformasi koordinat ya. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama di sepanjang perkuliahan ini bagaimana aljabar linear ini membantu dalam transformasi koordinat ya. Kalau dalam teknik mekatronika khususnya ya, transformasi koordinat ini penting karena kita mendefinisikan gerakan robot ya, dengan menggunakan orientasi, kemudian arah, belum lagi ditambah kecepatan kalau kita ngomongin dinamikanya ya, seperti itu. Oke, nah coba kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita belajar tentang matriks ya. Matriks itu simple ya, matriks itu mungkin sudah kenal di SMA atau di SMP mungkin bahkan sekarang ya. Dia merupakan susunan kuantitas dalam bentuk kotak sebetulnya ya, simple aja, dalam bentuk array ya, susunan 2 dimensi, ada juga matriks 3 dimensi ya, sampai dimensi n juga ada ya, tapi itu di luar dari pembelajaran kita ya. Nah, biasanya kotaknya itu dibuat tanda kurung dengan tanda kurung biasa ya. Contohnya di sini A ya, jadi matriks itu ditulis dengan huruf Romawi A, B, C, D, E atau A kecil, B kecil ya. Dan dia tidak memiliki nilai numerik ya. Jadi A itu sebenarnya meaningless. Dia hanya menunjukkan bahwa ini adalah matriks A, tapi dia nggak punya nilai numerik ya. Nah, nilai numeriknya itulah ada yang di dalam ya. Dan matriks itu terdiri dari M baris dan N kolom ya. Jadi kita gunakan M dan N. Maka matriks A itu barisnya ada 1, 2 ya, 2, kolomnya ada 3. Ya, jadi kita dapatkan matriks A itu adalah matriks 2 kali 3. Ya, nah coba kita lihat sama-sama supaya lebih jelas ya. Saya pakai board baru ya. Tadi kita punya matriks A ya. Misalkan matriks A-nya saya buat dengan angka yang berbeda ya, dengan menggunakan kurung biasa ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, A ini adalah matriks A ya. Tapi dia nggak punya nilai numerik ya. Nilai numeriknya adalah yang di dalamnya. Ya, dan kalau lihat di sini, baris kita tahu sama-sama ini adalah baris 1, baris 2. Ya, jadi ini adalah baris. Ya, yang kita tadi notasikan dengan huruf M, ya. Kemudian ini adalah kolom 1, 2, 3, ya. Ini adalah kolom. Oke. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari sama-sama, ya. Jadi baris kali kolom ya. Maka A ini adalah matriks 2 kali 3. Ya, jadi jangan bingung lagi apa sih yang dimaksud dengan 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6. Iya, totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebetulan angkanya pas gitu ya. Tapi matriks 2 kali 3 ini berarti bahwa barisnya 2,
kemudian kolomnya ada 3. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi di sini ya. Kalau kita lihat di sini, angka pada matriks ditujukan dengan indeks AIJ, dengan I-nya baris, J-nya kolom. Ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat contoh kita ya. Jadi kalau saya lihat di sini, AIJ itu adalah notasi untuk menunjukkan setiap elemen dari matriksnya. Ya. Jadi kalau saya punya A11, artinya A baris pertama dengan kolom pertama, yaitu angka 1. Ya. Kemudian saya lanjutkan ya. A misalkan 23 ya. 23 itu adalah baris kedua, kolom ketiga, maka 6 ya. Selalu begitu ya, baris kedua, kolom ketiga. Jadi I-nya adalah baris ya. J-nya adalah kolom. Ya. Jadi kalau saya definisikan misalkan A44 berapa ya? Ya, sebetulnya tidak ada. Ya, kenapa? Ya karena barisnya itu maksimal ada 2 karena dia adalah matriks 2 ya untuk barisnya. Kemudian kolomnya itu cuma ada 3. Ya, jadi maksimal itu sampai A23. Ya, maka I barisnya itu hanya ada 1 dan 2, sementara J kolomnya ada 1, ada 2, ada 3. Ya. Jadi betul-betul finite dan juga bilangan bulat dan juga integer ya, seperti itu. Oke. Nah, coba kita lihat lagi di sini untuk matriks ya. Nah, ada yang disebut dengan transpose matriks. Transpose matriks itu hanya diganti saja ya baris jadi kolom. Ya, jadi yang tadinya matriks 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Ya, jadi kalau lihat di sini A transposnya notasinya adalah A superscript T itu ya. Itu sama dengan 1 3 5 0 2 dan 6, minus 2 dan 6 ya. Cara menulisnya seperti itu, yang seperti yang ada di slide ya. Jadi barisnya jadi kolom, kolomnya jadi baris ya. Nah, itu mungkin kita kenalan dulu dengan apa yang disebut dengan matriks ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat sistem persamaan linear ya, set persamaan linear ya. Jadi seolah-olah matriks sama set persamaan linear itu tadi kita diskusikan dua entitas yang berbeda ya. Padahal sebetulnya mereka bisa saling merepresentasikan satu dengan yang lain. Kemudian nanti cara menyelesaikannya jauh lebih mudah ya. Nah, misalkan saya punya set persamaan linear seperti ini, 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z ya. Jadi yang pertama adalah 2X min Z sama dengan 0, 6X plus 5Y plus 3Z sama dengan 7, kemudian 2X min Y sama dengan 4 ya. Nah, persamaan tersebut disebut sebagai persamaan yang ditulis dalam bentuk standar. Bentuk standar itu adalah X, Y, dan Z-nya berada pada kolom yang berbeda. Ya, jadi kita tidak nulis 2X min Z-nya pada kolom Y, enggak. Ya, jadi lebih baik tulisnya seperti ini. Ya, nah jadi nanti kalau misalkan ketemu dengan set persamaan linear yang sampai X, Y, Z, ada W, kayak misalkan ada V, sampai misalkan ada 5 variabel, kita tetap tuliskan masing-masing pada baris dan kolomnya yang sesuai. Ya, karena kita akan coba tulis set persamaan linear tersebut menjadi bentuk matriks. Seperti itu ya. Nah, kita bisa tuliskan set persamaan linear tersebut dalam bentuk matriks ya, yaitu matriks M dikali R sama dengan K. Ya, nah coba kita lihat sama-sama gimana caranya. Oke, caranya cukup sederhana ya. Jadi kalau kita lihat tadi, saya tuliskan lagi ya, ada 3 persamaan linear ya, yang disebut sebagai satu set persamaan linear, yaitu adalah 2X, loncat sedikit karena Y-nya 0, min Z sama dengan 2, kemudian 6X plus 5Y plus 3Z sama dengan 7 ya, kasih koma, kemudian 2X min Y, Z-nya 0 sama dengan 4 ya. Nah, kita mau coba buat sistem persamaan linear ini dalam bentuk matriks ya. Bentuk matriksnya itu adalah M dikali R sama dengan K ya. Nah, M-nya, matriks M-nya ya, itu adalah konstanta dari variabel ya. Jadi kita dapatkan sebetulnya M ini adalah 2, 0, min 1 ya. 2-nya dari koefisien pada variabel X, 0 karena tidak ada Y-nya, artinya koefisien pada variabel Y-nya 0 ya, yang kalau dikali jadi 0, kemudian Z-nya min 1 ya. Jadi kita lanjutkan, 6, kemudian 5, kemudian 3 ya, sesimpel itu ya. Kemudian 2, min 1, 0. Ini adalah matriks M-nya ya. Kemudian matriks R-nya itu adalah X, Y, Z ya. Kemudian matriks K-nya adalah koefisiennya 2, 7, 4 ya.
Dan kalau kita kalikan, ya ini bentuknya menjadi persamaan linearnya, ya karena mengalikan matriks itu adalah baris kali kolom, ya baris kali kolom. Oke, 2x ditambah 0y, hilang 0y-nya ya, minus z, ya sama dengan 2. Ya, nah ini adalah cara kita untuk menuliskan set persamaan linear menjadi matriks, ya seperti itu. Oke, nah coba kita lanjutkan lagi ya. Nah, ketika kita bisa tuliskan M, R sama dengan K, ya, kalau kita ganti X, Y, Z-nya jadi X1, X2, X3, ya, dan konstanta K-nya jadi K1, K2, K3, ya. Jadi X1-nya adalah X, X2-nya adalah Y, X3-nya adalah Z. Ya, biasanya kalau di fisika, matematik ya, tidak menyebutkan sebagai X, Y, Z. Nah, kita di sini kita sebutkan X, Y, Z supaya kebayang bahwa X itu adalah sumbu X, Y sumbu Y, Z sumbu Z. Ya, jadi kalau teman-teman bisa bayangkan, kalau X hanya ada X dan Y seperti contoh yang pertama, itu adalah garis lurus, ya. Tapi kalau ada X, Y, dan Z, ya, itu adalah satu bidang, ya, seperti itu. Oke, nah, intermezzo aja ya. Nah, maka ya kita bisa tuliskan dalam bentuk somasi matriks, ya. Jadi sum J dari 1 sampai 3, ya, I-nya juga 1, 2, 3, ya, itu adalah MIJ kali XJ. Ya, jadi itu adalah cara kita mengubah set persamaan linear ya dalam bentuk matriks. Oke. Nah, selanjutnya ya. Nah, ada yang disebut sebagai matriks augmented atau matriks tambahan ya. Augmented itu dalam terjemahan bahasa Indonesia yang bebas itu adalah tambahan ya. Nah, tambahannya adalah kita gabungkan matriks M dengan matriks K. Ya. Sehingga matriksnya udah nggak simetris atau kotak lagi. Yang tadinya M-nya adalah 3 kali 3 ya, 3 baris 3 kolom. Sekarang augmented matriksnya itu adalah ada 3 baris tapi 4 kolom. Karena kolom yang terakhir diisi dengan konstanta K tadi. Ya, itu. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan persamaan linear ya, kalau tadi hanya 2 persamaan, kayaknya gampang banget ya. Ada X, ada Y, kita bisa eliminasi substitusi. Tapi kalau sudah X, Y, dan Z, kalau kerjakan dengan eliminasi substitusi, kayaknya cukup panjang juga. Apalagi kalau udah banyak ya. Nah, disitulah peran dari aljabar linear. Ya, reduksi baris atau operasi baris ya. Reduksi baris atau operasi baris ya, operasi yang diperbolehkan itu cuma 3 ya. Yang pertama, kita boleh menukar 2 baris, jadi tukar-tukar ya, baris yang pertama jadi baris yang kedua. Kemudian yang kedua, kita bisa mengalihkan atau membagi ya. Sebetulnya kan membagi itu kan mengalihkan dengan 1 per ya. Saya mau membagi dengan 2 itu kan sama dengan saya kali dengan setengah ya. Itu adalah istilah di sini ya. Mengalihkan atau membagi baris dengan konstanta selain 0. Ya, jadi nggak boleh dikali dengan 0. Kalau dikali dengan 0 ya jadi 0 ya. Jadi boleh dikalikan dengan berapapun bilangan real ya selain 0. Ya, kita diskusikan bilangan real dulu ya. Kemudian yang ketiga, kita boleh menambahkan atau mengurangkan baris yang satu dengan perkalian baris yang lain. Ya, jadi saya boleh misalkan baris 1 ditambah dengan 2 kalinya baris 2. Ya, itu menjadi baris 1 yang baru. Ya, seperti itu. Oke. Nah, caranya simple aja ya. Oke, jadi kita coba selesaikan dengan cara reduksi baris ya. Kita udah dapatkan tadi augmented matriksnya untuk kasus dari set persamaan linear kita. Itu adalah 2, 0, min 1, kemudian 2. Ya, kemudian 6, 5, 3, 7. Ya, kemudian 2, min 1, 0, dan 4. Oke. Nah, kita coba kerjakan ya. Nah, kita ingin membuat beberapa angka dalam matriks ini menjadi 0 ya. Mungkin saya kasih kotak dulu. Kita ingin bikin ini jadi 0 ya, misi dari reduksi baris. Kemudian kita ingin bikin ini jadi 0 juga ya, supaya nanti berpasangan ya. Ini jadi X-nya ya, ini adalah jadi X-nya. Kemudian yang ini nanti jadi Y, kemudian yang ini jadi Z ya. Tapi yang lainnya jadi 0. Itu yang disebut dengan reduksi baris. Kita mereduksi angka-angka, beberapa angka dalam matriks ini menjadi 0 ya. Nah, coba kita kerjakan ya. Jadi dengan menggunakan 3 operasi yang diperbolehkan pada reduksi baris ya, kita ingin membuat ini dulu jadi 0 ya, 6 dan 2 dengan bantuan persamaan pertama ya. Jadi simbolnya begini, kalau kita ingin bikin jadi 0 kan R2 ya, row 2 yang baru adalah row 2 yang lama dikurangi dengan 3 kalinya row 1 ya kan. Kenapa ya? Karena saya ingin bikin 6 jadi 0 ya, saya ingin mengurangkan dengan 3 kalinya dari baris pertama supaya hasilnya jadi 0 ya.
Seperti itu. Oke, nah coba kita tuliskan ya. Di sini saya tetap pakai warna orange. Baris pertamanya tetap 2, 0, min 1, 2 ya. Kemudian, nah di sini ya, 6 dikurangi dengan 3 kali 2. Itu adalah 0 ya, 6 min 6. Sekarang 5 ya, 5 dikurangi 3 kali 0 adalah tetap 5. Kemudian 3 di sini 3 dikurangi 3, kurang 3 ya, kurangi minus 3. Jadi kita dapatkan 6. Kemudian 7 dikurangi dengan 3 kali 2, 6, dapat 1 ya. Nah, sekarang kita ingin membuat angka 2 ini di persamaan 3 menjadi 0 ya. Kayaknya gampang aja ya. Row 3 adalah ya row 3 yang lama dikurangi dengan row 1 karena 2 min 2. Ya, di sini jadi 2 min 2 itu adalah 0. Kemudian min 1 dikurangi dengan 0 tetap min 1 ya. Kemudian di sini 0 dikurangi min 1 karena di sini adalah min 1 jadi 1 ya. Kemudian di sini 4 dikurangi dengan 2 ya, itu jadi 2. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita ingin sekarang mengeliminasi atau membuat 0 untuk bagian yang di sini ya. Kemudian bagian di sini, kemudian bagian di sini ya, karena di sini udah selesai dan juga yang di atas ini ya. Nah, caranya adalah lebih gampang ya, sebelum kita lanjutkan operasi barisnya, mengurangkan dan membagi ini ya. Coba sekarang kita coba dengan menggunakan operasi pertukaran ya. Kita mau tukar nih persamaan 3 dengan persamaan 2 ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadikan persamaan 2 sebagai, saya istilahkan sebagai poros ya. Tadi kan kita menggunakan persamaan pertama sebagai poros ya. Jadi kita mengurangkan atau menambahkan dengan persamaan pertama ya. Nah, kalau saya ingin lebih mudah ya dalam menggunakan persamaan 2 sebagai poros ya, maka sedapat mungkin saya gunakan angka 1. Karena angka 1 itu bisa dikali dengan berapapun. 5 kali 1 ya tetap 5 ya. Jadi kita ingin tukar nih ya. Mari kita tukar antara baris 3, kita tukar, saya kasih simbol gini ya, dengan baris 2 ya. Nah, kalau kita tukar ya, yang kita dapatkan adalah di atasnya tetap 2, 0, min 1, 2. Nah, sekarang kita tukar 0, min 1, 1, 2, kemudian 0, 5, 6, 1 ya. Kita tukar itu ya. Sekali lagi tujuannya apa? Begitu kita gunakan persamaan 2 sebagai poros ya, gampang pada saat kita ingin membuat angka lain menjadi 0 ya. Nah, coba kita kerjakan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah kita mau nolkan angka 5 ini ya. Nah, kita gunakan persamaan 2 ya. Jadi persamaan 3 yang baru adalah persamaan 3 ditambah aja ya, ditambah 5 kali persamaan 2 ya. Atau row 2 atau baris 2 ya. Baris satunya tetap 2, 0, min 1, 2 ya. Kemudian baris 2-nya tetap 0, min 1, 1, 2 ya. Nah, sekarang baris 3 nih ya. 0 ditambah dengan 5 kali 0 tetap 0 ya. Nah, di sini 5 ditambah dengan 5 kali min 1 adalah 0 ya. 5 min 5 kan ya. Kemudian di sini 6 ditambah dengan 5 kali 1 ya, jadi 11 ya. Kemudian 1 ditambah 5 kali 2, 11 juga ya. Sini. Oke. Wah, udah oke nih ya. Kita dapatkan persamaan seperti ini ya. Nah, belum selesai ya. Kita lanjutkan ya. Ini sudah 0, oke. Ini sudah 0 sudah. Ini sudah 0, ini sudah 0 ya. Tinggal yang ini nih ya. Yang di atas ini ya, untuk yang min 1. Oh, dan juga di sini belum ya. Nah, caranya adalah kita gunakan persamaan 3 ya. Nah, kalau kita gunakan persamaan 3 kayaknya lebih gampang kita bagi dulu dengan 11 ya. Jadi persamaan 3 itu adalah 1/11 kali persamaan 3 ya, supaya gampang ya. 2, 0, min 1, 2, kemudian 0, min 1, 1, 2, 0, 0, 1, 1 ya. Nah, selanjutnya kita mau buat yang ini jadi 0 ya, dan juga ini jadi 0 ya. Caranya ya kita gunakan persamaan 3 ya. Jadi untuk membuat persamaan 1 jadi 0 ya, bagian yang kolom ketiga ini ya, itu adalah persamaan 1 sama dengan persamaan 1 ditambah persamaan 3 aja ya. Karena min 1 kan tambah 1 sama dengan 0 ya. Ini 2-nya tetap, 2 ditambah 0, 2 ya. 0 dengan 0 tetap 0 ya. Nah, sekarang min 1 ditambah dengan 1, 0. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang
yang ini 2 ditambah berapa nih? 2 ditambah 1 ya, 2 ditambah 1 itu jadi 3. Oke. Nah, sekarang untuk persamaan yang kedua ya, persamaan yang kedua ini supaya angka satunya jadi 0 kita tinggal kurangkan saja ya dengan persamaan 3. Jadi persamaan 2 atau baris 2 yaitu adalah baris 2 dikurangi dengan baris 3. Ya, jadi kita dapatkan 0 ya, min 1 min 0 adalah min 1, 1 min 1 itu adalah 0 ya, 2 min 1 itu adalah 1. Oke, dan persamaan 3-nya tetap ya, 0, 0, 1, 1. Dan udah selesai nih ya. Kenapa? Karena sesuai dengan skema yang di atas ya, bagian di sini sudah 0, bagian di sini juga sudah 0. Nah, itu ya. Nah, jadi ya, kalau kita buat dalam bentuk matriksnya yang M dikali R sama dengan K, ya, sekarang matriks M-nya sudah menjadi 2, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1, ya, dikali dengan R-nya itu adalah X, Y, Z, ya, menjadi 3, 1, 1. Ya, so, gampang aja, baris kali kolom. Ya, kita dapatkan 2X sama dengan 3. Ya, kita dapatkan X-nya adalah 3/2. Ya, solusinya. Ya, kemudian Y-nya adalah min Y sama dengan 1. Betul ya? Min Y sama dengan 1. Maka kita dapatkan Y-nya adalah min 1. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Z-nya adalah 1. Ya, karena di sini kan Z sama dengan 1. Ya. Nah, ini adalah solusinya nih. Nah, inilah fungsi dari aljabar linier. Ya, salah satu teknisnya adalah reduksi baris atau operasi baris elementer. Ya, jadi kita dapatkan solusi X sama dengan 3/2, Y sama dengan min 1, dan Z-nya sama dengan 1 ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini ada saya buat rangkuman untuk langkah dari 3 persamaan tadi ya. Jadi yang pertama, itu gunakan persamaan 1 untuk mereduksi variabel X pada persamaan lain ya. Jadi kalau kita lihat di kotretan ini, ya ini adalah langkah yang kita lakukan yang pertama ya. Kita gunakan persamaan 1 untuk mereduksi variabel X ya. Ini pada 2 persamaan lainnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kita gunakan persamaan 2 untuk mereduksi variabel Y ya. Yang mana langkahnya, ini langkahnya ya. Ini langkah yang kedua ya. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah kita gunakan persamaan 3 ya untuk mereduksi variabel Z dari 2 persamaan lainnya ya. Ini, oke. Nah, mau 4 persamaan, 5 persamaan mengikuti alur yang sama ya. Nah, jika diperlukan ya kita bisa tukarkan baris ya, bukan kolom, karena kalau kolom nanti variabelnya tertukar. Jadi boleh ditukarkan baris sampai kira-kira mudah untuk dilakukan perhitungan. Ya, jadi dalam contoh ini kenapa kita tukar di langkah ini ya, karena untuk membuat perkalian dengan angka 5 itu jauh lebih sulit ya dibandingkan dengan angka 1. Ya, jadi sedapat mungkin sih kalau saya cari angka min 1, 1 dan juga 0 ya, supaya mudah untuk dilakukan perhitungan ya, seperti itu. Oke. Nah, bahasan selanjutnya itu tentang rank ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada rank ya. Nah, apa itu rank ya? Rank itu intinya adalah jumlah baris yang bukan 0 setelah dilakukan reduksi baris. Ya, jadi pada saat contoh yang tadi kita udah turunkan sama-sama ya, kita bisa dapatkan ranknya ya. Nah, ada 2 macam rank ya. Rank yang pertama adalah yang disebut dengan rank A, itu adalah rank dari matriks A keseluruhan ya. Sementara yang rank M itu adalah rank dari matriks koefisien dari matriks A setelah direduksi ya. Jadi kalau kita lihat di contoh yang sudah kita turunkan sama-sama ini ya, rank A-nya yang mana? Rank A-nya adalah keseluruhannya ya. Jadi kalau kita saya berikan semuanya, ini adalah rank A ya, yaitu keseluruhannya ya. Jadi di sini rank A-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena ada angka yang selain 0 di masing-masing 3 baris ini. Ya, seperti itu. Nah, rank M-nya juga 3. Ya, rank M yang mana? Saya kasih warna lain ya. Saya kasih warna kuning. Ini adalah rank M. Ya. Jadi hanya koefisiennya saja ya. Ini rank M, keseluruhannya adalah rank A. Nah, rank M kebetulan juga 3. Ya, jadi kita lihat
ada berapa baris yang punya elemen masing-masing yang non-zero. Ya, jadi kalau 0 semua, kita tidak bisa hitung itu sebagai rank. Ya, nah, kalau kita lihat di slide ya, itu bisa dilihat kalau dia ranknya sama, ya, itu adalah kasus nomor 2. Ya, jika ranknya M dan juga rank A sama dengan N, di mana N adalah variabel yang tidak diketahui, maka terdapat satu solusi unik. Ya, contohnya adalah kasus yang sudah kita turunkan. Ya, ada 3 yang tidak diketahui kan. Jadi N-nya adalah 3, yang tidak diketahui adalah X, Y, Z. Kemudian rank M-nya 3, rank A-nya 3, rank M-nya juga 3. Ya, jadi rank A sama dengan rank M sama dengan N, ya, itu pasti ada satu solusi unik. Ya, solusinya cuma satu nih, ya. Artinya 3 bidang ini karena X, Y, Z itu ada satu titik temu yang semuanya ketemu. Ya, satu titik temu. Ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau kasus yang pertama di sini, jika kita punya rank M-nya lebih kecil daripada rank A, maka persamaan tidak konsisten atau nggak ada solusi. Ya, sebagai contoh, ada satu contoh yang bisa kita turunkan sama-sama juga di sini, ya. Jadi misalkan kalau saya punya rank A-nya awalnya adalah 1, 2, min 1, 4, kemudian 2, 0, min 1, 1, lalu 1, minus 2, 0, minus 3, ya. Nah, ini setelah direduksi ya, silahkan dicoba dicoba aja ya untuk mereduksinya. Ya, kita dapatkan 1, 0, min setengah, setengah. Ya, kemudian 0, 1, min 1/4, 7/4, ya, pecahan ya angkanya. Kemudian semuanya 0 untuk baris ketiga. Ya, nah kita hitung sama-sama ya. Di sini rank A-nya ada 3. Ya. Nah, di sini rank A-nya itu ada 2. Ya, karena semuanya kan. Kita lihat elemen mana yang non-zero. Ada 2 elemen, ya. Kemudian rank B-nya rank M-nya itu juga ada 2, ya kan? Ini kan yang kita lihat rank M-nya ya. Atau saya pakai warna lain. Ya, ini rank M-nya ada 2 juga. Ya, tapi kalau kita lihat beda dengan kasus yang tadi. Ya, di sini N-nya yang jumlah yang tidak diketahuinya itu ada 3. Ya, yaitu X, Y, dan Z. Ya, jadi ini merupakan kasus yang nomor 3 ya, bukan nomor 1, sorry. Ini adalah kasus yang nomor 3 ya. Ketika rank M-nya sama dengan rank A, ya, tapi dia kurang dari N. Maka R variabel yang tidak diketahui dapat ditemukan dari suku N kurang R yang tidak diketahui. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan saya bisa dapatkan X minus setengah Z sama dengan setengah, ya. Kemudian Y min 1/4 Z sama dengan 7/4. Ya, nah di sini kita lihat ada variabel yang tidak bisa kita cari. Ya, tapi kita bisa nyatakan X dan Y-nya ya dalam 2 variabel lainnya. Ya, itu yang dimaksud dengan kalimat yang nomor 3 atau kasus nomor 3 ini. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia kurang dari N, berarti kan ada 2 variabel yang tidak diketahui dalam kasus kita ya, karena R-nya kan 2. Ya, dapat ditemukan dalam suku N-R yang tidak diketahui, ya, kan 1. Ya, jadi kalau saya lihat lagi di sini, ya, ini adalah R-nya, ya, untuk kasus yang nomor 3 ya. Ini adalah R-nya, ya, kemudian ini N-nya, ya. Nah, R-nya kan 2. Ya, jadi saya bisa dapatkan dalam suku yang lain, ya, yaitu R minus N, yaitu 1. Ya, jadi ada satu variabel yang nggak bisa kita cari ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada X, ada Y, ada Z, tapi ada 2 persamaan. Maka bisa dibilang bahwa ada satu variabel bebas ya. Nah, sekarang contoh buat yang pertama ya. Contoh buat yang pertama ini, jika rank M-nya kurang dari rank A, maka persamaan tidak konsisten atau tidak ada solusi. Ya, itu. Nah, saya coba cari salah satu contohnya ya. Contohnya itu adalah kalau saya punya matriks yang augmented-nya adalah 1, min 1, 4, 5, kemudian 2, minus 3, 8, kemudian 4 ya, lalu 1, min 2, 4, 9 ya, terlalu ujung, 1,
min 2, 4, 9 ya. Ini direduksi menjadi 1, 0, 4, 11, 0, min 1, dicoba aja. 0, minus 6, lalu ini 0, 0, 0, tapi ada angka di sini minus 20. Ya. Nah, ketika kita lihat di sini, rank M-nya, rank A dulu ya. Rank A-nya adalah 3 kan? Ya, karena ada non-zero ya semuanya ya. Jadi nggak ada yang semua barisnya itu bernilai 0 gitu. Ya. Nah, sementara rank M-nya, yaitu bagian koefisien, itu hanya ada 2. Kenapa hanya 2? Karena ada baris yang terakhir ini isinya 0 semua. Ya, nah, N-nya berapa? N-nya 3. Ya, nah jadi kasus ini merupakan kasus yang tidak ada solusi. Ya, karena rank M-nya itu lebih kecil daripada rank A. Itu ya. Nah, itu yang disebut di slide yang terakhir ini ya. Jadi persamaan itu tidak konsisten atau nggak ada solusi. Dua garis paralel misalkan itu tidak ada solusi. Ya, karena dua garis tersebut ya tidak ketemu di satu titik gitu.